Bangunan boleh jadul tapi pita unggul. Oh begitu. Unggul dalam apa? Ya itu tadi, adiwiyata. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga ada podcast SD Lengkong Gudang gitu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang adiwiyata. Kita akan tanya-tanya langsung. Narasumbernya Ibu Kepala Sekolah SD Lengkong Gudang. Nah, karena kenapa ada podcast ini? Kenapa ada podcast adiwiyata? Karena sekolah SD Lengkong Gudang terpilih menjadi salah satu sekolah yang mengikuti adiwiyata. Betul begitu, Bu? Iya. Jadi kita akan tanya-tanya langsung nih, apa itu sekolah adiwiyata, terus persiapan apa saja yang harus diperlukan untuk sekolah yang mengikuti adiwiyata. Oke, baik. Ibu sudah siap? Siap, iya. Oke. Pak Toha mungkin. Oh ya, kali ini juga didampingi sama Pak Toha. Pak Toha juga ikut mendampingi di podcast ini dan tidak lupa podcast ini bisa berjalan karena adanya tim. Oke, silakan. Baik, saya langsung saja ya untuk pertanyaan yang pertama. Nih, Bu, mungkin banyak anak-anak yang bertanya ya, karena ini kan melibatkan anak-anak juga. Anak-anak ingin tahu apa itu adiwiyata. Gitu. Kalau misalnya saya SD dulu adiwiyata itu untuk wilayah yang terpilih sebagai wilayah bersih gitu. Nah, kalau sekolah itu sendiri apa? Silakan Ibu. Ya baik, terima kasih Bu Ita. Jadi sekolah adiwiyata itu sekolah yang peduli lingkungan yang sehat dan yang memiliki lingkungan yang indah. Intinya seperti itu. Jadi sekolah adiwiyata ini bisa mendapatkan penghargaan ketika sekolahnya sudah peduli sekolah yang sehat dan sekolah yang indah. Penghargaannya itu berjenjang dari mulai penghargaan adiwiyata tingkat kota, kemudian tingkat provinsi, tingkat nasional, dan adiwiyata mandiri. Nah, untuk SD Negeri Lengkong Gudang, alhamdulillah di tahun 2021 ini di awal kita sudah mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Kota Tangerang Selatan. Dan sekarang ini kita dicalonkan menjadi sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Banten. Mohon doanya dan dukungannya supaya kita mendapatkan penghargaan tersebut. Alhamdulillah ya, ternyata sekolah kita, sekolah SD Lengkong Gudang ini sudah termasuk sekolah yang bersih dan nyaman ya Bu, termasuk di tingkat Kota Tangerang Selatan. Nah, nanti akan meningkat ke Provinsi Banten. Nah, apa tujuan dari adiwiyata itu Bu? Sebetulnya untuk adiwiyata itu lebih fokus pada warga sekolahnya. Jadi tidak hanya sekolahnya yang bersih, tentu warga sekolahnya. Bagaimana perilaku dari warga sekolah tersebut untuk mewujudkan sekolah yang bersih, yang peduli sama lingkungan. Jadi bagaimana tanggung jawab dari seluruh warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan sekolahnya. Iya. Saya juga lihat ya Bu, cuplikan-cuplikan foto-foto anak-anak sedang membuat kompos, itu termasuk bagian dari adiwiyata. Gitu. Kemudian sampah-sampah plastik dijadikan pot, itu termasuk bagian dari adiwiyata juga Bu. Ya betul. Jadi adiwiyata itu bukan perlombaan ya, bukan perlombaan tapi penghargaan. Jadi yang diperlukan di sini adalah konsistensi dari warga sekolah tersebut. Nah, dalam untuk mewujudkan sekolah adiwiyata itu ada yang namanya gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Ya, jadi ini adalah aksi kolektif. Jadi harus sama-sama Bu Ita, nggak bisa sendiri-sendiri gitu kan. Harus aksi yang kolaboratif dan juga kolektif. Jadi semua warga sekolah berupaya untuk mewujudkan sekolah yang peduli lingkungan. Oh, seperti itu. Terus ini tuh konsisten. Jadi jangan sampai
sudah mendapatkan penghargaan Adiwiyata, tapi malah tidak bisa mewujudkan sekolah yang bersih. Gitu. Nah, makanya di dalam program ini kita punya yang namanya tadi GPBLHS ya. Jadi salah satunya di sini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekolah. Nah, salah satunya dari sini ada beberapa hal yang kita menjadi fokusnya. Yang pertama adalah kebersihan, kemudian fungsi sanitasi dan drainase. Itu menjadi harus menjadi fokus sekolah, bagaimana kebersihannya, bagaimana sanitasinya, bagaimana drainasenya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan sampah, bagaimana pengelolaan sampah di sekolah ini. Sudahkah sampahnya terpilah? Nah, jadi bagaimana mewujudkan perilaku yang peduli lingkungan, salah satunya dalam pengelolaan sampah. Jadi kan kebayang Bu Ita, ketika kita menghasilkan satu sampah, satu botol minuman bekas gitu kan, satu orang saja gitu kan, sehari satu orang. Warga sekolah kita ada 450. Udah jadi 400. Nah, kalau dalam satu hari kita menghasilkan 450 botol minuman, kebayang nggak Pak Toha? Bayang. Dalam sehari itu. Ya. Nah, kita bagaimana mewujudkan supaya sekolah ini bebas dari sampah plastik. Ya, jangan sampai satu orang nyumbang satu botol aja dalam satu hari udah 450 botol. Itu di sekolah ini di aja. sekolah ini aja belum di luar. satu hari, belum di luar. Makanya TPA Cipucang terus numpuk ya sampahnya. Nah, inilah salah satu dengan adanya sekolah Adiwiyata bisa mengurangi sampah Kota Tangerang Selatan. Satu hal sebetulnya yang kita lakukan hal kecil bisa merubah tapi semuanya. tapi harus ada konsistensi dari semua. Itu salah satunya. Yang kedua itu ya sampah. Kemudian yang ketiga adalah tanaman. Nah, mungkin bisa dilihat ya perbedaan, apalagi ketika saya masuk sini, tanamannya belum banyak seperti ini ya, potnya bunga-bunganya nggak ada ya, ada tapi masih sedikit. Nah, sekarang bisa dilihat, alhamdulillah kita sudah punya sekarang. Ribuan ya, punya ribuan tanaman yang ada di sekitar 1.700 1740 tanaman ya, tanaman atau pohon. Jadi bukan jenisnya, tapi nah ini kan harus minimal paling sedikit gitu ya, berbanding 1 banding 1 dengan warga sekolah. Jadi kalau warga sekolahnya ada 450, minimal tanaman yang di sekolah itu juga harus 450 gitu. Jadi 1 banding 1. Nah, itu di tanaman. Jadi kita tanaman tidak hanya menanam tapi juga merawatnya. Dan itu yang sangat berat, Bu Ita. Betul. Iya. Nanam gampang ya Pak Toha ya. Tanam jadi udah selesai. Tapi kan merawatnya bagaimana tanaman itu supaya tumbuh subur. Itu yang paling penting gitu kan. Bagaimana mewujudkan supaya SD Negeri Lengkong Gudang ini bisa menanam tanaman, melakukan pembibitan, dan yang paling penting adalah merawat tanamannya gitu kan. Itu yang ketiga. Yang keempat ada yang namanya konservasi air. Nah, konservasi air. Alhamdulillah beruntung ya, kita di Kota Tangerang Selatan ini tidak kekurangan air. Bayangkan di daerah-daerah yang kekurangan air. Ya, di satu kampung yang untuk mendapatkan air bersih itu harus berjalan sampai beberapa kilometer ya, hanya untuk mendapatkan air bersih. Nah, itu jadi betapa kita diberikan kemudahan. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita hemat. Kita ingat mereka yang kurang beruntung, susah untuk mendapatkan air bersih. Nah, kita yang air bersihnya sangat banyak gitu kan, tidak kekurangan, mari kita sama-sama hemat penggunaannya. Di situ adalah konservasi air. Kemudian berikutnya adalah konservasi energi. Nah, ini juga energi. Jadi bagaimana perilaku warga sekolah tersebut bisa menggunakan energi secukupnya, seperlunya gitu. Ketika memang masih bisa menggunakan yang misalnya hemat energi listrik, ketika masih bisa menggunakan hal-hal yang tidak pakai alat elektronik, kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat ada yang lampu nih di siang hari kok masih nyala, nah kita matikan. Ya, alat-alat elektronik yang tidak digunakan kita matikan. Karena kadang-kadang kita merasa ya udah seperti di rumah aja kadang-kadang ya. Kita menonton TV atau kita yang ditonton TV. Nyala, kitanya tidur. Nah, itu kan. Betul. Nah, itu kadang-kadang itu satu hal yang sedikit tapi memang
berpengaruh gitu. Mari sama-sama kita hemat energi. Dan satu lagi adalah itu tentang inovasi. Apa yang dilakukan oleh sekolah ini, inovasinya terutama dalam hal lingkungan ya. Jadi kita ingin sekolah kita bersih, bebas dari sampah, kemudian terutama sampah plastik. Jadi kita gunakan seminimal mungkin, karena untuk sama sekali pun kayaknya kita masih bertahap ya Pak Toha ya. Untuk menghilangkan sama sekali kayaknya masih belum ya, kita belum bisa ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan kita masih bisa berharap bahwa penggunaan sampah plastik sekecil mungkin lah, seminimal mungkin. Jadi SD Negeri Lengkong Gudang ini tidak menyumbang sampah plastik untuk Kota Tangerang Selatan. Inginnya seperti itu. Jadi seperti itu. Ya itu. Jadi disitulah ada sekolah adiwiyata. Ketika nanti semua sekolah sudah sekolah adiwiyata, mudah-mudahan berharap bahwa sampah di Kota Tangsel ini semakin sedikit, berkurang. Semakin berkurang dengan kesadaran, mulai dari kesadaran warga sekolah, kesadaran warga sekolah lainnya kan nanti di masyarakat. Iya. Nah, lingkungan masyarakat jadi terdidik kebiasaan ya dari sekolah menjadi kebiasaan anak-anak di rumah untuk membuang sampah pada tempatnya, mengurangi plastik dan akhirnya Tangsel bebas dari plastik. Itu yang kita inginkan ya. Itu untuk gerakan PBLHS itu salah satunya seperti itu. Ya baik Pak Toha, ada yang mau ditanyakan nggak sama kepala sekolah? Ya terima kasih Bu Ita, ini menarik tentang masalah adiwiyata. Berarti kita ngomongin masalah lingkungan, baik lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah, kemudian apa yang Ibu Kepala Sekolah tadi sudah banyak menjelaskan tentang persiapan untuk menuju adiwiyata tingkat provinsi ini ya Bu Kepala Sekolah ya. Bu Ani, ya. Kalau sasaran yang Ibu targetkan, kembali kepada manfaat ini ya, nanti kepada manfaat dari adiwiyata ini, apakah cuma nanti mengharapkan dari penghargaan dari tingkat provinsi, atau cuma manfaatnya sekolah yang cuma indah saja gitu, atau mungkin Bu Ani bisa menjelaskan itu manfaat yang lain gitu, manfaat yang lain dari nanti kalau adiwiyata yang ditargetkan berhasil itu apa nih manfaatnya nih kira-kira Bu Kepala Sekolah nih? Ya. Jadi manfaatnya tadi saya sudah sedikit menyebutkan ya, tapi yang intinya adalah yang pertama adalah tentunya mendukung pencapaian standar kelulusan siswa Pak. Jadi kita meningkatkan kualitas lulusan kita. Mudah-mudahan lulusan SD Negeri Lengkong Gudang ini siswa-siswa yang peduli lingkungan. Nah itu ya, minimal dia membuang sampah pada tempatnya. Nah tidak sembarangan, atau dia belajar untuk memilah sampah. Terus dia peduli dengan tanaman atau lingkungannya. Ketika di jalan kadang-kadang gitu kan, kadang suka ada aja di jalan tidak gitu menginjak rumput, tidak mengunjuk, iya. Jadi kita lebih menghargai ke lingkungan ketika anak berada di tempat umum, ada taman-taman. Nah, jadi tidak sembarangan nih kalau ada rumput langsung diinjek. Ini lingkungan. Nah, gitu, minimal itu satu untuk meningkatkan pencapaian standar kompetensi lulusan. Yang kedua, tentu saja ini efisiensi dari penggunaan dana BOS. Misalnya hemat energi, otomatis kan bayar listrik akan berkurang, gitu kan efisiensinya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kebersamaan Pak. Untuk menjadi sekolah adiwiyata harus ada tim kan Pak? Betul. Harus ada kerjasama. Iya. Itu. Tanpa kerjasama tidak akan jadi bisa. Untuk menciptakan kebersamaan. Betul. Memupuk kebersamaan kepada anak didik kita juga Bu ya, anak-anak didik sekolah. Betul. Jadi kebersamaan seluruh warga sekolah. Iya, dalam sama-sama mewujudkan sekolah adiwiyata. Dengan adiwiyata kan jadi sama-sama nih, jadi sering kerja bakti ya Pak. Iya. Jadi sering melakukan apa gitu. Jadi yang paling penting itu, dan satu lagi adalah menjadi tempat pembelajaran bagi siswa, tempat pembelajaran bagi guru untuk bisa peduli sama lingkungan. Jadi dimulai dari sekolah nih, dan nanti akan ke masyarakat, ke rumah. Ke rumah. Jadi ditanam dulu di sekolah, nanti hasilnya kan masyarakat yang menikmati. Dari anak-anak peduli dengan lingkungan, kemudian orang seluruh masyarakat nantinya kan seperti itu. Seperti itu.
Terus ini Bu Ani tadi berlanjut kepada selain manfaat dan kemudian segala macam sudah dijelaskan. Tadi sedikit saya dengar itu mengenai masalah ada pembiayaan. Nah ini pembiayaan nih. Kalau saya melihatkan Adiwiyata itu tidak sedikit ini Bu ya, yang diperlukan untuk pembiayaan. Ingin membuat konservasi air tadi yang sebutkan, ingin membuat biofori, ingin membuat tanaman banyak dan indah segala macam. Nah kalau boleh tahu nih bisa dijelaskan pembiayaan yang sudah Ibu Kepala Sekolah lakukan ini untuk SDN Lengkong Udang, sumber dananya gitu. Apakah sumber dananya barangkali dari mana gitu yang bisa membantu untuk SDN Lengkong Udang maju sampai ke provinsi nih? Gimana ini Bu Kepala Sekolah nih? Untuk pembiayaan, karena kita juga mendapatkan dana BOS, otomatis karena ini mengarah pada pencapaian SKL, berarti ini adalah untuk siswa, bagaimana kita meningkatkan kualitas lulusan kita, berarti ini adalah boleh digunakan atau menggunakan dana BOS. Tapi sebetulnya kan tidak semua harus dari dana BOS, kita juga mendapat sumbangan dari masyarakat ya. Jadi alhamdulillah misalnya dari komite, kemudian dari orang tua murid ada yang menyumbang tanaman gitu, ada yang menyumbang pupuk, ada yang menyumbang tenaganya. Jadi karena ini kan kerja bersama Pak, kerja bersama untuk mewujudkan lingkungan yang sehat menjadi sekolah adiwiyata. Tentunya kerjasama dari semua pihak itu termasuk dari hal pendanaan, terus pembiayaan, terus banyak Pak pendanaan di sini, banyak tenaga-tenaga yang dikeluarkan tanpa dibayar. Oh, itu sebetulnya ini yang sumbangan juga. Iya, kalau saya harus bayar tenaga nggak kebayar Pak. Betul. Karena ini menguras waktu dan tenaga serta pikiran. Ya. Iya. Kalau saya harus membayar saya nggak kebayar Pak. Hebat ini. Jadi ya. saya bangga dengan guru-guru SD Negeri Lengkong Udang ya. Jadi ada yang tenaganya, ada pikirannya gitu kan. Banyaklah hal-hal yang mendukung untuk sekolah adiwiyata ini gitu kan. Jadi pendanaan tadi sebetulnya yang utama dari BOS, sumber dananya. Yang kedua adalah bisa juga dari masyarakat. Ya. Yang ketiga terutama dari guru-guru Pak. Guru-guru, iya, komite ya, yang ingin mewujudkan sekolah adiwiyata untuk Lengkong Udang. Jadi banyak sekali alhamdulillah banyak yang membantu. Iya. Karena kalau saya harus bayar kayaknya tidak ternilai nih. Betul. Bahkan berapa terbayar gitu. kali Tidak terbayar. Saya nggak sanggup untuk membayarnya gitu. Biar Allah yang membayarnya ya, Pak. Itu aja. Harapan Kepala Sekolah benar tercapai Bu Ita ya. Iya. Terakhir, pertanyaan terakhir nih Bu, persiapan apa aja yang udah dilakukan SDN Negeri Lengkong Udang untuk mencapai nanti prestasi adiwiyata gitu? Udah apa aja nih Bu? Nah ini kalau untuk SD Negeri Lengkong Udang sendiri, yang pertama tadi adalah kita membuat komitmen dulu. Kita harus buat komitmen kan. Dari awal saya sudah mengajak, saya sudah sampaikan kepada guru-guru mau lanjut tingkat provinsi atau tidak. Karena kalau lanjut konsekuensinya adalah kita harus berkomitmen, gitu kan. Kalau tidak ya udah nggak ada masalah, pertahankan saja adiwiyata tingkat kota gitu kan. Sampai sana ya. Nah sampai sana aja, tapi jangan sampai turun. Jangan sampai penghargaannya dicabut ya, aduh gitu. Kita sudah meraih penghargaan adiwiyata tingkat kota. Nah karena untuk yang tingkat mempertahankan provinsi itu susah. Nah betul. Nah sekarang kalau kita mau mencapai adiwiyata tingkat provinsi, yang pertama kita harus ada komitmen dulu. Lanjut atau tidak? Iya. Kalau lanjut konsekuen. Harus mau kerja, kerjasama, mau membagi waktunya untuk sekolah. Itu. Nah setelah lanjut saja katanya ya, berarti kalau lanjut berarti kita harus siap untuk berbagi waktu untuk sekolah, karena kalau dilakukan di jam sekolah tidak akan bisa. Iya. Nggak kejar waktunya Bu ya. Iya. Kapan nanti guru-guru mau ngajarin anak? Betul. Nah kita kan makanya jadi waktunya kan di luar jam sekolah atau di luar jam ngajar lah istilahnya ya. Ketika kita punya waktu kita kerjakan, kita persiapkan. Jadi komitmen yang pertama. Yang kedua adalah tim kerja. Nah, kerja sama tim yang penting ini. Dan alhamdulillah tim adiwiyata SDN Lengkong Udang, alhamdulillah saya bangga dengan tim adiwiyata SDN Lengkong Udang yang mampu menggerakkan guru-guru yang lain ya. Ketika diperlukan. Walaupun tidak setiap hari ada, tapi ketika diperlukan diminta ada bantuan, diperlukan, siap semua ya. Siap semua. Iya. Siap mendukung. Mantap, Yang penting ada gitu kan. Apapun yang itu ketika ada
banyak orang kita merasa ini ditemani ya Pak ya. Iya. Walaupun Betul, dengan betul, kehadiran betul. saja itu sudah Cukup merupakan hadirnya support ya. mensupport. Support bahwa dia ada gitu kan. Ya walaupun misalnya dibandingkan tenaganya tidak sebanyak Sebanyak yang dikeluarkan, yang- tapi minimal menyumbang ide Ide. ataupun dia ada saja mendampingi tim Adiwata, itu satu hal yang sudah cukup ya, Dan support buat motivasi, kita semua, motivasi motivasi bahwa ini adalah memang didukung oleh SD Negeri Lengkung Gudang. Jadi seluruh Ya, guru, seluruh guru. eh, Jadi siswa juga siswa. terlibat. Nah, terutama gitu. ini yang paling penting adalah karena kita fokusnya sebagaimana visi misi SDN Lengkung Gudang bahwa kita itu ke siswa. Iya. Terusnya siswa. Nah, Betul. yang terampil, mandiri, cerdas dan peduli lingkungan. Nah, ini ada peduli lingkungannya itu yang harus kita wujudkan. Jadi kita untuk menghadapi penilaian Adiwiyata tingkat provinsi ini, kita siapkan tadi komitmen, kerjasama tim, dan satu lagi kita harus konsisten, ya konsisten dengan ya istiqomah dengan pengelolaan sampahnya, dengan kebersihannya, dengan konservasi airnya, dengan konservasi energinya, dan kita melakukan inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan di SD Negeri Lengkung Gudang ini supaya lingkungan kita tetap terjaga, lingkungan kita tetap bersih dan nyaman. Nah, itu. Soalnya kalau lingkungan bersih, belajar pun jadi nyaman ya Bu, nggak ada yang dan membuat anak juga nggak ada yang kena sakit DBD dari sekolah gitu kan. Kalau saya tahu nih dulu tuh di lingkungan sekolah kotor, jadi itu yang membuat anak-anak sering sakit. Ternyata sakitnya apa? DBD. DBD-nya dari mana? Dari lingkungan sekolah yang kotor gitu, ada sampah di mana-mana. Nah, karena sekolah kita sudah bersih, insya Allah ya anak-anak pun menjadi sehat. Nah, ya. ya. Anak sehat dan satu lagi Bu, senang berada di sekolah. Iya. Itu senang. Lingkungan bersih, Iya, juga saya senang. lihat sekolahnya bagus, senang kalau ada berada di sekolah gambar-gambar, gitu kan, ada ada gambar, ada taman ta- gitu kan. ada tanaman. Terus suasananya juga sejuk gitu kan. Jadi enak gitu. Jadi anak merasa nyaman di sekolah, belajarnya juga nyaman, mudah-mudahan itu berimbas pada prestasi. Ya, kalaupun untuk prestasi kan tidak harus akademik ya. Betul. Non akademik pun harus kita hargai. Itu Iya, adalah sebuah sebuah prestasi prestasi. karena kita tidak bisa menuntut anak untuk dapat Pinter. nilai 100 semua 100. untuk semua mata pelajaran. Iya. Gak akan Nggak. mungkin dan gak akan bisa karena anak itu sesuatu yang seseorang yang unik. Unik, Nah, betul. dia punya bakat, kemampuan masing-masing. Bagaimana kita mengembangkan Iya. potensi, bakat, Bakat. dan mereka masing-masing untuk bisa tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Jadi Gitu. sekolah itu bukan persaingan ya Bu, bukan Bukan. antara anak satu dengan Bukan. yang lain. Nah, ini gitu. bukan Dan persaingan. juga bukan tempat anak itu harus pintar matematika, Tidak. 100, terus Nah. harus peringkat 1 terus gitu, bukan Tidak. kan ya. Oke Bu Ita, Iya, sudah. sebelum nanti tadi pertanyaan terakhir ini Iya. sebelum juga kita tutup Bu Ani, tadi dari persiapan yang sudah dijelaskan begitu banyak, ini ada satu nih tadi yang sempat saya ketinggalan, baru kepikiran sama saya, ini masalah ketika Ibu Kepala Sekolah menyiapkan dengan berbagai macam persiapan yang sudah lengkap lah, sudah oke. Ini ada nggak nih kendala, masalah? Iya, kendala pasti dalam saya Adiwiyata yakin ya. kan nggak mungkin berjalan mulu sampai Bu Kepala Sekolah ceritakan enak-enak semua tuh, manis-manis semua. Pasti ada kendalanya. Pasti. Apa nih kendalanya? Dan satu kendala, yang kedua, yang terakhir itu emang kira-kira kapan ini Bu SD Lengkung Gudang ini mau ada penilaiannya untuk 3 provinsi ini, kapan ini Bu nih? Nanti sampai kelihatannya Ibu semangat, udah kayak luar biasa. Sampai kapan waktunya nih Bu nih? Memang Mau ada harus penilaian? semangat Pak. Apapun Iya. kita harus Makanya semangat. melihat semangatnya, aduh. Kepala sekolah yang Jangan- semangat. Jangan mau kalah sama kepala Harus, sekolah iya. kita. Jadi Saya Ibu mengamati Ibu Kepala Sekolah ketika menjabarkan tadi Ibu Ita, aduh kayaknya udah luar biasa persiapannya, kayaknya Iya, udah maju betul, terus, udah, maju terus. betul. Waktunya kapan ini Bu memang akan diadakan itu? Iya, jadi untuk penilaian Adiwiyata tingkat provinsi ini sebetulnya penilaiannya di bulan Januari atau Februari, tapi kita harus sudah bisa menilai diri sendiri di bulan Desember ini. Oh, Jadi Desember ya? ya secara administrasi, karena kan Adiwiyata tidak hanya dari fisik saja lingkungannya, tapi juga bagaimana programnya berjalan, direncanakan, kemudian bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana
evaluasinya. Iya. Jadi untuk secara administrasi di bulan Desember ini secara administrasi untuk pengajuan sekolah adiwiyata tingkat provinsi dan nanti adalah visitasi atau penilaiannya di bulan Januari tahun 2022. Udah ganti tahun ya? Iya, Setahun sudah ya? setahun nih kita Setahun, persiapannya di 2021, nilainya nanti Penilaian 2022. Terus berkaitan dengan kendala masalah banyak Pak ya. Oh, banyak ya. Oh, di antaranya Bu, apa di antaranya? gitu. Salah Kalau satunya. kendalanya banyak, masalahnya banyak, tapi saya anggap itu bukan masalah. Oh, begitu. Kalau jadikan masalah ruwet Betul. Pak, Iya. udah nggak usah, anggap saja nggak ada masalah. Malah gitu. jadi gedon kan? Kalau Betul. masalah Gitu. masih gedon. Masalah itu pasti banyak Pak. Banyak. Dari terkendala yang pertama adalah masalah pembiayaan. Pembiayaan. Iya. Karena kita harus membagi gitu kan, pembagian dana BOS itu kan tidak hanya untuk adiwiyata tapi Betul, untuk betul. yang Yang lainnya lainnya. gitu kan. Nah, kemudian kan untuk adiwiyata untuk penggunaan dana BOS itu kan harus direncanakan dari awal. Betul. Ya, dari ketika menyusun RAKS itu harus direncanakan. Nah, ketika dalam pelaksanaannya itu tidak direncanakan itu kan tidak bisa. Iya. Itu salah satu kendala. Dana itu pastilah ada. Walaupun dana bukan satu-satunya, walaupun bukan Ya, walaupun satu-satunya, bukan, tapi itu yang penting juga gitu kan. Karena kita tetap butuh dana. Nah, gitu ya. Betul. Satu itu masalah kendalanya seperti itu. Kemudian kadang-kadang kita juga masih ada komitmen dan konsistensi yang masih kurang lah gitu kan. Tapi saya anggap itu tidak masalah. Dari siapa nih Bu, komitmen atau konsistensi dari siapa yang belum bisa berjalan sesuai dengan harapan dari warga sekolah. dari warga sekolah. Oh, dong, berarti warga sekolah. bisa aja kepala sekolah, Ya, guru, siswa, Iya. bisa. komite, Nah, ya. gitu ya. Jadi karena kan tadi Pak tidak ada yang sempurna. Betul. Nah, gitu Ya. ya. Jadi salah satu masalah adalah itu masih ada yang kurang konsisten, masih belum berkomitmen gitu kan, Ya. baik dari guru, siswa gitu kan, termasuk mungkin saya juga gitu kan masih banyak Kepala sekolah juga kekurangannya ya, gitu betul. ya. Jadi itu adalah masalah. Masalah itu banyak, tapi jangan anggap Pak banyak masalah, nggak ada masalah gitu kan. Kalau Bu, kalau saya melihat memperhatikan SDN Lengkong Gudang ini tentang bangunan. Ini bangunan saya lihat masih bangunan lama nih Bu. Nah, ini Balik kemana bangunan nih? Ini lama ya. bahasnya nih. Ini menjadi kendala nggak nih? Bangunan lama yang saya lihat cuma baru satu lantai. Kan kalau kita lihat di Kota Tangerang Selatan Udah rata-rata besar-besar tiga Pak. tingkat, Udah lantai. 3, terus ruangannya juga elit udah ya sekolahnya. Ini yang menjadi kebanggaan sehingga ibu mau maju nih apa ini? Iya. SDN bangunan dengan bangunan tua lah bahasanya ya. Terus Iya, mau ikut tingkat bangunan provinsi tua ini. dengan Iya. luas yang Iya. Iya, luar betul. Ayo biasa. apa ini Bu, kenapa Iya. nih? Iya Pak, kan kita punya ini ya, kita punya tadi salah satunya adalah kita harus punya identifikasi potensi dan masalah. Kita punya potensi loh. SD Negeri Lengkong Gudang salah satunya punya lahan yang luas. Ini Betul. satu potensi. Lahan, oke. Bisa Lahan ya. dimanfaatkan. Jadi kelebihan. Nah itu, masalahnya adalah apa? Bangunannya memang masih lama. lama. Bangunan tua ya, bangunan Bangunannya lama. jadul, Jadul. tapi jangan membuat kita patah semangat. Kita harus unggul. Begitu. Bangunan jadul tapi Dengan kita tetap unggul. ketertinggalan tapi kita Iya. tetap berbangga gitu. Nah, Kita gitu. harus terdepan. Nah, Terdepan, gitu. Bangunan boleh jadul tapi Oh. kita unggul. Oh begitu. Unggul dalam apa? Ya itu tadi adiwiyata. Bangunan Adiwiyata boleh salah jadul, satunya. kita tetap unggul. Iya. Ini boleh jadi catatan kita nih. Boleh, Ya, boleh, moto jadi boleh. moto Nanti ya. saya ini, Iya. saya Iya. posting Iya, nanti. Iya, Bangunan satu jadul, itu. kita tetap unggul. Bangunan Aduh. Iya. bangunan boleh jadul, Iya. tapi kita Posting, tetap unggul. Fotonya foto sekolah. Dan satu lagi, Betul, iya, 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 betul. sekolah belum bertingkat, Iya. tapi kita tetap semangat. Semangatnya Betul. bertingkat-tingkat. Iya. Bangunan belum bertingkat Pak kita, Iya. tapi semangat kita harus bertingkat-tingkat. Nanti kita laporkan sama tim kreator nih. Melebihi. Tim kreator SDN Lengkong Gudang Iya, gitu ya. iya, Nah, betul. kita laporkan Itu. ini. Nanti bisa Gitu. jadi slogan ya. Nah, iya. kata-kata Wah, itu. slogan-slogan dari Bu Kepala Sekolah ini luar biasa. emang Iya, kita jadi nih. poster nanti di Iya, sekolah boleh, tuh Pak. dipajang tuh poster-poster Iya. kayak Betul, gitu betul, kata-kata seperti itu. Ah. Biar Iya. semangat juga Biar anak-anak. motivasi. Di sekolah aku mah Iya. jelek. Iya. Nanti anak-anak berpikir Gitu. gitu. Tapi dengan kata-kata itu anak-anak merasa termotivasi. bangga. Iya. Gitu. Oh iya, sekolah Harus aku nggak bangga. jelek-jelek Iya, banget nggak gitu apa-apa. kan. Walaupun kita masih satu tingkat, bangunannya masih lama, tapi yang penting masih bisa enak dipandang gitu. Walaupun ya itu tadi Pak salah satu kendala. Ketika kita bangunannya belum baru gitu kan, misalnya toiletnya masih bangunan lama, bersihnya susah Pak.
Karena masih terlihat kotor Ya, aja. betul. Gitu kan. Padahal udah Padahal dibersihin sudah bersih setiap gitu kan. hari. ya. Nah, itu satu kendala itu ya, kendala. Itu kendala tadi Wajar ya. karena bangunan Karena lama. Iya. jenis gitu. keramiknya itu Nah, yang itu buat jadi kadang-kadang Iya. kita sudah bersihkan juga udah memang ya memang begitu adanya, Iya. Pak, gitu. Ah, kan betul, ada betul. keramik toilet Iya. itu yang ini ya Bu, yang apa mudah kusam. Nah, gitu. Jadi kalau bangunan baru kan ketika dibersihkan itu mengkilap. Iya. Nah, Kalau kalau kita bangunan tetap lama begitu, tetap begitu. ya itu salah satu kendala, tapi nggak apa-apa. Walaupun bangunan belum bertingkat, jangan patah semangat. Iya, semangatnya kita bertingkat-tingkat. bertingkat-tingkat. Tadi. Jadi Oke, terima itu kasih yang penting Bu itu Ani, aja. Sekolah jadul, Kepala tapi Sekolah kita Ilmu harus Ya, unggul. Jadi catatan Bu Ita tuh Iya. ya. Sekolah jadul moto, harus moto unggul. dari Ibu Kepala Sekolah SD Lengkong Udang. Ada Iya, dua tuh itu. betul. Sekolah jadul harus unggul. Sekolah jadul harus Iya. unggul. Walaupun Yang kedua- sekolahnya tidak bertingkat, semangatnya harus bertingkat-tingkat. Iya, semangat gitu. harus Iya, Mm-mm. kurang bangunan lebih belum seperti itu. bertingkat, Iya. tetap harus semangat. Semangat, Ya, semangat Catat Bu bertingkat-tingkat. Ita. Ya, siap. Nanti Kita masukin saya- TV nanti. Iya. Oke, masuk TV Ibu mana nih, Kepala Pak? Sekolah kita masukin TV nanti nih. Gak muat kalau dimasukin ke TV. TV-nya harus berapa inch? Kita gedein lagi ya. TV-nya nanti. Ya, tadi yang kepala sekolah juga bilang kita memang ada masalah tapi jangan buat itu masalah. Memang kalau orang bijak seperti itu, Pak. Ya, saya pernah dengar gini, kalau orang bijak itu ya ada masalah besar dibikin kecil, tapi masalah kecil dibikin nggak ada. Nah, itu orang yang bijak gitu. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan masalahnya ya gitu. Lebih baik kita cari solusi untuk bagaimana masalah ini selesai, hambatan itu. Jadi benar kata kepala sekolah, masalah itu nggak ada kalau kita nggak ngeluh ya Bu, Ya, betul. gitu. Masalah itu nggak ada. Dirasain aja. Iya, Dirasain dirasain. aja. Namanya nggak ada masalah ya Pak Toha ya? Iya, nggak ada masalah. kita Justru mah. jadi motivasi buat kita. Iya. Oh, kita harus semangat. Nanti kita ya. bingung malah mikirin masalah, Pak. Mm-mm. Oh, udah nggak usah Akhirnya dipikirkan masalah. malah timbul gak semangat Iya, dah kerja. udah. Heeh. Kita mah nggak ada Membanding-bandingkan akhirnya kan gitu. Iya. Bukannya Nggak ada betul, masalah betul, kan? betul. Nggak ada masalah. Nggak ada Heeh. masalah. Karena kita memikirkan Betul. caranya. Dan kita kan Tadinya- jadi doa omongan ya. Iya, Betul. betul. Tidak ada Masalah. masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada Tadinya rencananya saya mau korek-korek Bu Ita nih, Apa biar Ibu lagi? Kepala Sekolah apa terbuka masalahnya apa gitu. Ternyata Iya. nggak terbuka Iya. juga. Kan kepala Aduh. sekolah udah bilang Tidak tidak jadi ada masalah. Itu masalah. orang bijak memang Betul, seperti betul, itu, betul. Pak. Iya. Jadi buat masalah itu jadi nggak ada. Betul, nggak kepancing. Hebat ini nggak kepancing nih. Padahal saya ahli mancing, Bu Ita ini nggak kepancing juga. Bapak bukan mancing perempuan kali. Ada mancing masalah. Harus apa? Mancing masalah iya Mancing mungkin. masalah ya. Bisa mancing. Mancing masalah. Mancing paling gampang kayaknya, Pak. Betul, betul, Mancing betul. masalah ya. Ah. Betul, Nggak pakai betul. modal. Iya, dan nggak nunggu kan kalau mancing ikan nunggu. Iya. Jadi mancing masalah mah. Oke, barangkali Bu Ita Udah cukup selesai ya. Tadi sudah Silakan ditutup. ada penyampaian tentang apa itu adiwiyata, kemudian persiapan apa saja yang sudah sekolah lakukan, tujuannya apa, sudah tahu ya bahwa tujuannya itu untuk menanamkan kepada anak itu rasa peduli terhadap lingkungan, kemudian hemat energi. Jadi di rumah nanti nggak boros-boros lagi ya. Kasihan mamahnya harus isi token berapa kali seminggu ya kan gitu. Jadi itu salah satunya ya manfaat dari adiwiyata itu sendiri. Oke, baik, ada pesan-pesan Bu untuk anak-anak kita di rumah dan juga semuanya Iya. para Pesan-pesan ya, bukan pesan sebenarnya, sama-sama kita aja bahwa ya tadi ketika kita berbuat baik kepada lingkungan, insya Allah lingkungan pun akan memberikan hal-hal yang baik kepada kita, gitu kan. Jadi mari sama-sama kita peduli dengan lingkungan kita, dan kita wariskan bumi ini benar-benar bumi yang hijau. Ya, jangan sampai kita mewariskan nanti untuk generasi yang akan datang pohonnya tidak ada, Pak. Karena jadi beton semua. Iya. Itu Saya- yang saya sangat, merasakan gitu itu. kan. Iya, yang sekarang aja sudah seperti ini. Betul. Bagaimana nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah, kalau kita tidak berbuat dari sekarang, gitu kan. Bagaimana nanti, gitu kan. Nah, ini salah satu gini aja lah. Ketika nanti ini sekolah Lengkong Gudang sekarang seperti ini, gitu kan. Tapi nanti ketika satu saat dibangun bertingkat pun semangatnya meningkat, tapi tetap harus ada peduli lingkungan, ada penghijauan. Iya, tetap Pak. Nanti ini jangan sampai kita sekolahnya bertingkat, pohonnya jadi nggak ada. Nah, itu jangan Sama sampai aja seperti gersang. itu. Nah, gitu. Jadi nanti ini kita semua nih tanggung jawab kita semua. Ketika nanti sekolahnya tidak lagi jadul, nah, sekolahnya baru, nah tetap
kita harus tetap peduli lingkungan ya. Jadi kita dengan menanam satu pohon saja ini sudah bermanfaat bagi kita. Jadi mari sama-sama kita peduli lingkungan, kita cintai bumi ini, kurangi sampah, hijaukan bumi ini. Kalau yang Pak Gatot sampaikan, kita Kota Tangerang Selatan ya, mudah-mudahan bisa menjadi hutan di tengah kota, kota di tengah hutan. Jadi kota tapi tetap hijau, gitu ya. Jadi modernisasi cerdas, modern, religius, modernnya ada, tapi tetap kita peduli lingkungan. Hijaunya tetap ada, jangan sampai hijaunya dihilangkan. Bukan karena cat ya. Hijaunya. Kira saya mau bilang nanti dicat aja kayaknya, catnya warna hijau. Bukan karena cat ya, tapi hijau karena tanamannya, karena tumbuhan. Seneng deh kalau di satu rumah banyak pohonan tumbuhannya. Betul. Ya. Jadi itulah. Mungkin itu saja. Jadi mari kita sama-sama berkomitmen, mari kita sama-sama bekerja sama dan konsisten dengan apa yang kita lakukan untuk peduli lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya Semangat Bu Ani ya. Ibu Kepala Sekolah Lengkong Gudang, semangat buat SDN Lengkong Gudang tentunya. Jangan lentur dan luntur dengan adanya tantangan. Maju terus Ibu Kepala Sekolah. Kayak masalah nggak ada. Tidak ada. Oke. Sekolah jadul tapi kita harus unggul. Sekolah belum bertingkat tapi semangat tetap bertingkat-tingkat. Kita ditutup. Ya, oke. Terima kasih ya Ibu Ani sudah sama-sama. menyempatkan waktunya di podcast ini yang tentang Adiwiyata. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menyaksikan podcast ini jadi paham apa itu Adiwiyata dan menjadi motivasi juga untuk sekolah-sekolah lain ikut serta Adiwiyata itu. Terima kasih. Kami mohon pamit. Saya Bu Ita dan teman saya. Ya, saya Pak Muhammad Toha. Kami pamit mau undur diri. Ya, kita ucapkan Bu Ita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.